Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Validasi Metode Penelitian Menggunakan Spektrofotometri UV Derivatif untuk Analisis Penetapan Kadar Campuran Bahan Aktif Parasetamol dan Ibuprofen pada Tablet. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Gita Amalia Pratiwi, Wahyu Pratiwi, Pipi Febrianti, Selvi Asdiani, dan Siti Nafisa Tafakur. Yang pertama yaitu latar belakang. Spektrofotometri derivatif atau metode kurva turunan adalah jenis spektrofotometri yang dapat menganalisis secara langsung campuran beberapa zat tanpa terlebih dahulu memisahkannya, meskipun panjang gelombangnya berdekatan. Keunggulan spektroskopi derivatif antara lain, spektroskopi derivatif memberikan diagram struktur spektrum serapan yang detail dan grafik menjadi lebih jelas dari spektrum turunan orde pertama hingga turunan orde keempat. Penetapan kadar parasetamol dan ibuprofen dapat dilakukan secara spektrofotometri UV karena kedua senyawa tersebut memiliki gugus kromofor dalam strukturnya. Parasetamol mempunyai serapan maksimal pada panjang gelombang 244 nanometer, sedangkan ibuprofen mempunyai serapan maksimal pada 221 nanometer. Tinjauan pustaka yang pertama parasetamol. Parasetamol adalah obat yang digunakan untuk meredakan demam dan nyeri seperti kram pada saat menstruasi dan sakit gigi. Meskipun mekanisme kerja yang tepat tidak diketahui, namun acetaminophen diketahui bekerja pada pusat kendali suhu otak dan menurunkan suhu tubuh saat demam terjadi. Selain itu, obat ini juga dapat memblokir pembentukan prostaglandin yang dapat menghilangkan rasa sakit. Yang kedua ada ibuprofen. Ibuprofen juga merupakan salah satu obat yang digunakan untuk meredakan nyeri serta peradangan seperti sakit gigi, kram akibat menstruasi, dan juga peradangan sendi. Mekanisme ibuprofen adalah dengan mencegah tubuh menghasilkan senyawa penyebab radang atau nyeri, yaitu prostaglandin. Selain itu, mengatasi rasa sakit dan peradangan. Ibuprofen juga digunakan sebagai antipiretik. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer yang dapat menghasilkan cahaya dari spektrum, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang telah ditransmisikan atau diabsorpsi. Yang keempat yaitu spektrofotometer derivatif. Metode derivatif adalah metode spektrofotometri yang digunakan untuk menganalisis suatu campuran dari berbagai zat secara langsung tanpa harus dipisahkan terlebih dahulu untuk prosesnya. Yang kelima yaitu validasi metode analisis. Merupakan suatu penilaian atas parameter tertentu yang dilakukan berdasarkan percobaan di laboratorium yang bertujuan untuk membuktikan bahwa parameter yang digunakan memenuhi persyaratan yang ada. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian bersifat non-eksperimental deskriptif karena tidak dilakukan perlakuan langsung pada subjek uji. Menggunakan metode spektrofotometri derivatif pada analisis campuran parasetamol dan ibuprofen yang terdapat dalam sediaan tablet. Dengan menggunakan alat gelas beker, corong, flakon, gelas ukur, kuvet, labu takar, neraca analik atau sartorius, oven, pengaduk, pipet gondok, pipet tetes, pipet volume, sendok, dan spektrofotometer. Dengan bahan ibuprofen mutu working standar, parasetamol working standar, dan metanol pro-analis. Prosedur kerja, yang pertama pembuatan larutan baku parasetamol. Sebanyak 10 mg parasetamol ditimbang seksama lebih kurang dan dilarutkan dalam metanol hingga 10 ml. Diambil 1 ml larutan dan diencerkan dengan Aquades hingga 10 ml. Dibuat larutan dengan seri kadar 0,4, 0,5,
0,6, 0,8, 1,0, 1,1 mg per 100 ml, yakni dengan mengencerkan 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,1 ml ke dalam Aquades hingga 10 ml. Yang kedua, pembuatan larutan baku ibuprofen. Sebanyak 10 mg ibuprofen ditimbang lebih kurang seksama dan dilarutkan dalam metanol hingga 10 ml. Diambil 1 ml larutan dan diencerkan dengan Aquades hingga 10 ml. Dibuat larutan dengan seri kadar 0,6, 0,8, 1,0, 1,1, 1,2, 1,4 mg per 100 ml, yakni dengan mengencerkan 0,6, 0,8, 1,0, 1,1, 1,2, 1,4 mg dalam Aquades hingga 10 ml. Selanjutnya yang keempat yaitu penentuan panjang gelombang. Dari seri kadar yang diperoleh, masing-masing diambil satu seri kadar pada konsentrasi tengah dan dilakukan pengukuran absorbansi kedua larutan pada rentang panjang gelombang 215 sampai 265 nanometer. Dibuat spektrum serapan antara panjang gelombang lawan absorbansi dan ditentukan 5 panjang gelombang pada daerah tumpang tindih dari kedua spektrum serapan yang diperoleh. Panjang gelombang yang diperoleh digunakan untuk mengukur absorbansi larutan baku parasetamol ibuprofen. Selanjutnya, penentuan harga serapan jenis. Larutan baku parasetamol dan ibuprofen yang telah dibuat diukur absorbansinya pada multi panjang gelombang yang telah ditentukan. Harga serapan jenis kedua senyawa ditentukan dengan menggunakan metode regresi linier yang dioperasikan pada data konsentrasi dan absorbansi masing-masing senyawa pada setiap panjang gelombang. Dari persamaan regresi yang diperoleh, Y sama dengan BX plus A. Y sama dengan harga serapan miligram per 100 mili, yang dimana B sama dengan koefisien regresi harga serapan jenis. Selanjutnya, penentuan kadar campuran parasetamol ibuprofen dalam tablet. Ditimbang sebanyak 20 tablet campuran parasetamol ibuprofen, kemudian dihitung bobot rata-rata tablet, ditimbang seksama kurang lebih 100 mg serbuk campuran parasetamol ibuprofen, dan dilarutkan dengan metanol ke dalam labu ukur 10 mili. Larutan disaring dan diambil sebanyak 3 mili, kemudian diencerkan dengan metanol hingga 10 mili. Diambil 755 dari larutan intermediat dan diencerkan dengan Aquades hingga 10 mili. Diambil 1 mili dari larutan tersebut dan diencerkan dengan Aquades hingga 10 mili. Sebelum dilakukan pengukuran larutan terlebih dahulu, disaring dengan milipore. Lanjutan ini lalu diukur pada 5 panjang gelombang yang telah diperoleh. Replikasi dilakukan sebanyak 10 kali. Berikut adalah daftar pustaka yang dapat dilihat di PPT-nya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.